Halo, selamat siang sahabat Bodykit Medan. Siang ini kita mau review hasil pengerjaan semalam untuk pengerjaan di mobil CR-V. Ini unitnya CR-V 2018. Jadi yang mau kita upgrade itu yang pertama pengerjaan eksterior, kemudian ada pemasangan kamera 360. Di kamera 360 ini kebetulan kan head unit yang lama itu nggak bisa dipakai. Nanti saya jelaskan kenapa nggak bisa dipakai, alasan-alasannya. Yang pertama dulu kita review di bagian salon eksteriornya. Oke, ayo kemari. Untuk salon eksterior itu ada 3 item yang kita kerjakan. Yang pertama itu adalah di body. Ya, kalau di body itu menghilangkan jamur yang nggak permanen, kemudian barik-barik halus. Jadi fungsinya untuk meningkatkan warna lebih cerah. Yang kedua untuk menghilangkan jamur di kacanya, di kaca. Kemudian untuk penyisipan di velgnya. Kita mulai di bagian luarnya ya. Nah, ini bisa kita tengok di sini, sahabat Bodykit Medan. Ini kalau sebelumnya ini kemungkinan banyak kali jamurnya ya. Nah, biasanya jamur itu adalah terbentuknya pada saat ada hujan atau ada kena air di bodi mobil, kemudian kita jemur atau ada kena hawa panas. Jadi langsung terbentuk dia di bodi. Begitu juga di kaca. Nah, kalau contohnya itu nggak dirabin kayak gini atau diambil salon eksterior, bodi mobilnya kusuk, kemudian pecah macam kena lumpur gitu. Dan kalau makin lama resikonya kalau permanen nggak bisa dirabin, harus dicat. Itu kerugiannya makin mahal pembiayaannya. Lebih bagus actionnya kalau udah ada jamurnya, lebih bagus kita salon eksterior. Oke, ini bisa kita tengok ya, sahabat Bodykit Medan, ini cukup kilat ya. Kemudian di bumpernya ini full set, full body, kita detailing semua ya, bagian luar semua ya. Kemudian di bagian kacanya. Nah, biasanya identik di kacanya itu di sini berpola. Ya, berpola. Nah, berpola ini kendalanya kalau contohnya kita jalan malam atau contohnya ini hujan. Atau salah satunya lah. Salah satunya itu aja udah berisiko banget. Resikonya apa? Ketika ada jamur di kaca mobil, tentunya pandangan dari dalam itu pecah. Nah, ketika pecah itu bisa kita menyebabkan risiko lah. Bisa itu adalah kecelakaan penyenggolan atau kecelakaan sendiri, atau kita nggak bisa terpantau apakah ada objek atau tidak ada di dalam jarak yang dekat di depan. Nah, itu adalah risiko-risikonya. Jadi kalau sebenarnya ada jamur kaca, solusinya harus di salon eksterior. Oke ya, itu bukan hanya di depan, biasanya di belakang kayak gitu juga. Nah, kalau contohnya di salon eksterior ini juga, itu adalah bukannya di body, di sela-selanya ini semua kita detailing. Ya, apalagi kalau contohnya mobil yang warna putih. Nah, kalau mobil warna putih itu dia biasanya di setiap lekukan ini kan setiap sudut yang lebih rendah itu kan jatuh air di situ. Jadi itu berpola dia. Berpola, jelek banget itu. Nah, kalau mobil-mobil putih, aduh, itu rawan lah, kalau bisa harus segera di salon. Oke? Bisa kita tengok ya untuk hasilnya ke sini, kamera ya mungkin ya. Ini hasilnya udah optimal, udah siap pengerjaannya untuk salon eksterior. Kemudian biasanya salon eksterior sahabat Bodykit Medan, di sini itu ada daki atau aspal lengket di sini. Nah, memang kadang kalau contohnya aspal ini pada saat diraba dia baru nampak. Kalau ditengok dari jauh nggak nampak. Tapi kalau contohnya digesek kayak gini itu sebenarnya kasar banget. Nah, kalau salon eksterior itu sudah termasuk pengerjaannya. Oke. Ini depan tadi sama sampingnya udah. Kemudian bagian belakang itu juga include ya. Jadi sela-sela ini kita bersihkan semua pakai obat. Jadi kalau salon eksterior kita di sini itu adalah contohnya salon eksterior. Pengerjaan kan ada kaca, ada body, ada bagian velg. 3 item itu tentunya ada obatnya masing-masing. Ya, nggak bisa digabung. Itu keunggulan kita kalau di sini. Contohnya kaca, berarti ada obatnya tersendiri, kemudian ada alatnya tersendiri. Kemudian begitu juga di body maupun di velg. Oke, itu aja untuk salon eksteriornya. Kita masuk ke kamera 360 sama ganti head unitnya. Oke, kita lanjut sahabat Bodykit Medan.
Tadi kan eksteriornya udah kita review, jadi kita masuk ke bagian interiornya, nanti disut sama kamera ya. Itu ada kita pemasangan kamera 360-nya. Kalau posisinya itu kadang ada pertanyaan customer kita beberapa. Yang pertama, gimana ya caranya kok bisa kamera itu nengok kiri ke kanan, depan belakang dari atas, kan kayak gitu. Nah, kalau itu nanti ada istilahnya kita kalibrasi. Ya, ketika kita kalibrasi, itu auto merekam dia kameranya semua, depan, belakang sama kiri kanan. Jadi seakan-akan kita nengok itu adalah dari atas mobil gitu. Oke. Yang pertama, yang kedua, kayak mana meletakkannya ya? Kan kayak gitu. Nah, untuk setiap mobil itu adalah kita bisa merapikan serapi mungkin. Bahkan hampir nggak nampak seperti bawaan. Kayak gini kan? Ini kan nggak nampak kan? Nah, disinilah posisi kamera 360-nya. Di sini ada satu di spion, ya, kiri dan kanan. Kemudian di belakang berdampingan dengan kamera mundur. Kemudian di depan itu kita buat di grill. Kita pakai bracket jadi aman, nggak jatuh. Kemudian kalau ada turbulensi pun dia nggak bakal jatuh. Kemudian kalau kena air aman. Oke, itu secara fungsinya. Kemudian secara pemasangan kamera 360 itu sangat penting ya kalau menurut saya ya. Kenapa? Karena kita bisa melihat area depan, belakang, kiri, kanan tadi. Kemudian kamera 360 itu sangat membantu kalau sebenarnya kita di keramaian. Di keramaian ini pada belok kiri ke kanan itu bisa kita pantau. Istilahnya bagi kita kalau yang sering ngedrive ada istilah buang ekor. Nah, buang ekor itu adalah bisa kita antisipasi tengok dari kamera mundur langsung. Kenapa? Kalau di kamera 6 mundur itu 360 ini tinggal tombol sticknya kita tekan, kemudian area mana yang perlu kita lihat, kita pantau, tinggal setting di switch lampu. Itu bisa langsung kita tengok, ya. Jadi sangat mudah penggunaan. Memang ada beberapa hal yang saya perhatikan juga, saya sampaikan. Ada customer kita beberapa, contohnya aku mau pasang, contohnya lah ini ya, langsung kita ke unit ini. Ini CR-V 2018. Nah, ini adalah kalau kita pakai unit yang lama dia nggak bisa. Kenapa? Ada beberapa dia yang head unitnya itu nggak ada soketnya. Nggak ada soket. Soket apa? Di soket penyambungan dengan dari kamera 360 dari modulnya masuk ke head unit. Nah, kalau nggak ada itu, contohnya kabel yang sering nggak ada itu adalah kabel reservernya. Nah, kalau nggak ada ini, harus jalan satu-satunya adalah ganti model head unitnya. Itu aja sih. Kalau kita tengok hasil, bisa kita tengok langsung ya ke dalam seperti apa hasilnya, kemudian secara fungsinya, kemudian dari jangkauan kameranya seperti apa. Ayo kita check out. Ingat, mobil sehat, keluarga bahagia.